Baris. Dengan 6 tahun. Masalah iya. Gimana Om dituntut 6 tahun Om? Hormati aja proses. Kecewa nggak Bang Faris? Ada rasa kekecewaan nggak sih Om? Saya menjalani aja dulu prosesnya. Sebentar aja biar sebentar. Bang Faris, sebentar aja Bang Faris. Gimana Bang Faris? Bang Faris sedikit aja Bang Faris. Sambil jalan. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kuhp pidana. 2 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3 menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp800 juta apabila tidak dibayar diganti dengan pidana 3 bulan penjara. 4 menetapkan barang bukti berupa 3 buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman atau sabu, berat tubuh 0,89, berat leto 0,58 gram, 1 kertas warna coklat berlakban warna hitam berisikan ganja, berat leto sisa hasil elektrik 4,765 gram, 1 unit handphone merek Oppo A60 warna hitam, handphone merek Samsung A7 warna putih dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah kartu ATM BCA paspor blue debit nomor 45 Tunggu Bang. Tangan di samping aja, Bro. Di samping aja. Fakta yang tidak sesuai apa tuh Bang dari jaksa penuntut umum? Ya, tanggapannya dulu Bang. Tanggapannya dulu Bang. Sidang Pasar M ini kan setelah 2 kali ditunda, ini kan masuk pada penuntutan ya, bukan tunda sekarang dituntut lah. Jadi ketika proses secara formal jaksa menuntut, pengacara membela, hakim memutus. Ini kan baru sesi jaksa menuntut. Nah, persoalannya adalah dakwaan ini kan dakwaan seorang Faris M sebagai pengedar, ya, yaitu pasal 114, pasal 112 dan pasal 111. Itu pasal mengenai pengedar. Nah, si Faris M ini kan sebagai pengguna, dia sebagai pengguna, tapi kemudian ditutup pasal 114-nya pengedar utamanya lepas. Tinggal pasal 112 dan 111 ya. Nah, Faris M ini dituntut 6 tahun penjara. Tapi dia adalah pengguna. Tapi tampaknya dituntut sebagai pengedar juga. Begitu. Jadi kita kemudian akan melakukan pembelaan. Tapi yang paling penting kan fakta-fakta di persidangan sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya seorang Faris M adalah pengguna. Bahkan dia cenderung adalah korban dari narkotika. Nah, kalau kemudian harapan kita kemudian ternyata hakim pun memutus dia bersalah dan dihukum, itu tentunya kan orang yang sudah jatuh, kemudian korban sudah jatuh bukan diselamatkan, tapi malah jatuh ketimpa tangga, ketimpa apalagi, ketimpa cat, ketimpa ember, apalagi sama ketimpa mungkin kepala gagak. Nah itu banyak timpanya. Jadi ini akhirnya kan kita nggak dalam posisi melakukan penyelamatan terhadap korban yang dari narkotika ini. Dia kan pengguna. Jadi ini kita cukup sayangkan tuntutan seperti ini, di mana dituntut 6 tahun, kita sangat sayangkan karena tidak memperhatikan aspek-aspek seorang pengguna narkotika, di mana sebenarnya mereka adalah korban yang paling susah lah. Tapi kalau korban ini kemudian dihukum, tentu habis dia. Masa dia pulihnya tuh nggak ada lagi. Sudah dituntut 6 tahun. Kalau dia putus hukuman juga 6 tahun, dia habis posisi dia. Gitu. Jadi kita tidak menyelamatkan seorang pengguna, malah kita menghancurkan. Ini yang kita sayangkan. Seorang pengguna narkoba berat yang sudah kecanduan kemudian harus dihukum yang berat juga. Artinya kan kita tidak menyelamatkan jiwanya, tidak menyelamatkan fisiknya, tapi kita membiarkan dia belangsak. Tahu belangsak? Nah, belangsak itu di bawahnya belebuk, gitu ya. Hancur-hancurnya.
Jadi gitu. Jadi kita akhirnya kita harus menyelamatkan dia. Jadi kami sebagai pembela akan melakukan pledoi, tentunya dengan hati nuranilah. Apalagi pihak BNN, kepala BNN sudah menyatakan pengguna itu korban, jangan dihukum. Tapi ini kan masih tetap dituntut, ya kan? Mungkin hanya karena mematuhi prosedur-prosedur dakwaan yang sudah terlanjur diadakan, yaitu pasal ini di mana dia adalah pengedar dan dipaksakan, ya sudah nggak apa-apa. Namanya juga jaksa menuntut. Gitu, sebenarnya ada posisi jaksa bisa menuntut lepas juga atau menuntut rehabilitasi juga, ada posisi, tapi tidak digunakan oleh pihak jaksa, tapi mereka tetap menuntut 6 tahun masa penjara. Ini yang kami sesalkan sebagai pembela, sebagai pengacara. Kami sesalkan ini karena kami punya roh yang sama dengan kepala BNN, dengan BNN, bahwasanya pengguna adalah korban. Pengguna adalah korban. Jangan kemudian dihancurkan kehidupannya dengan tambahan hukuman. Gak ada efek jerah kalau pengguna, karena pengguna itu kecanduan, harus direhabilitasi, bukan dihukum. Dihukum itu nggak akan ada efek jerah, dia akan tetap kecanduan terus. Tapi kalau dia direhabilitasi, dia akan pulih dari kecanduan tadi dan dia bisa selamat hidupnya. Ini yang tidak diperhitungkan. Makanya secara malam ini kita harap mungkin ada perubahan tentang konstelasi hukuman dan penuntutan terhadap pengguna narkotika. Jangan seperti ini. Nah, nggak apa-apa, ini diedarkan supaya nanti kita sinergi dengan BNN. Karena apa yang menjadi roh dari ucapan BNN kita pakai sebagai bagian dari hal yang sama. Itu tadi yang kemudian kami sebagai pengacara menyesalkan ini. Seorang pengguna adalah korban yang harus diselamatkan, bukan dihukum. Oke Bang, tadi sempat diskusi dengan Faris RM, apa aja Bang yang didiskusikan? Masih ada kemungkinan buat rehabilitasi nggak? Tentunya kan jaksa menuntut, pengacara membela, hakim memutus. Kita masih mengharapkan dari putusan hakim yang seadil-adilnya, di mana hakim juga bersinergi dengan institusi lain, di mana hakim akan memutuskan untuk direhabilitasi. Mungkin kan dia sudah menjalani masa tahanan, tapi ada mekanisme di mana menyelamatkan seorang pengguna yang sudah menjadi korban narkotika. Jangan kemudian menghancurkan. Ini kan nggak selamanya hukuman itu menyelamatkan. Hukuman itu seringkali menghancurkan, bukan menjadi orang menjadi baik, tapi malah menghancurkan orang. Begitu, makanya kita kemudian mencoba menyadarkan ini masa depan teman-teman jaksa supaya lebih mengertilah, jangan mengikuti prosedur konvensional yang mungkin sekarang udah berubah pola-polanya. Kan kita mengikuti juga pola-pola zaman di mana pandangan berubah. Yang tadinya pengguna adalah bisa dihukum kemudian dipenjara, sekarang pengguna kan harus diselamatkan. Tapi ini jaksa masih menghukum, menuntut hukuman kan. Ini yang rasanya ini harus kita benahi di pihak kejaksaan dalam proses mereka menuntut. Bang, responnya Faris RM tadi apa Bang, sempat diskusi tadi? Kalau Faris RM sih kita adakan pledoi. Jadi pledoi pertama dari pihak Faris RM sendiri sebagai pribadi, baik, kemudian pledoi dari pihak pengacara. Tapi ke depan sudah kita bisa jalankan. Tapi tadi maksudnya sempat menyayangkan atau gimana, atau sempat kecewa gitu? Sempat ada rasa kecewa nggak sih Bang? Kita sudah menyayangkan, apalagi seorang Faris RM juga dia menyayangkan. Tapi kan dia dari awal sudah pasrah, bongkokan ya nak. Dari awal dia sudah mematuhi proses hukum dan pasrah terhadap prosesnya. Tapi kan kita tidak melihat dari sisi dia. Kita melihat dari sisi kita yang gunanya adalah untuk menyelamatkan seorang pengguna supaya selamat, bukan kemudian berangsak begitu. Itu tadi. Nah, kemudian dari posisi pledoi nanti, kami juga dari pihak pengacara akan melakukan upaya hukum lain, yaitu karena ada koruptor yang diabolisi dan diamnesti, ya kan? Kita juga minta abolisi dong. Ini kan kita korban nih pengguna nih. Masa koruptor aja nggak polisi sama amnesti? Kita juga minta supaya seorang presiden diabolisikan gitu. Abolisi ini dihapuskan hukumannya atau amnesti atau apalah gitu. Dimana kita akan mengajukan surat kepada Presiden Prabowo 08. Kita minta supaya ini yang justru yang harus diabolisi yang begini, bukan koruptor begitu. Jadi kita sudah bikin surat. Mudah-mudahan besok kita sampaikan ke Sekretaris Presiden supaya nanti mudah-mudahan ditindaklanjuti. Jangan koruptor diselamatkan, tapi orang pengguna yang harusnya diselamatkan malah dibelangsakan begitu.